Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu sehat dan selalu berada di lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang meneladani perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Namun, sebelum memulai mata pelajaran kali ini, jangan lupa untuk berdoa di rumah masing-masing ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Yang pertama, dakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dakwah secara sembunyi-sembunyi di sini, Rasulullah menyampaikan dakwahnya kepada anggota keluarga dan sahabat beliau. Nah, orang yang masuk Islam pertama kali disebut dengan As-Sabiqul Awwalun. As-Sabiqul Awwalun di sini, yang pertama adalah Khadijah radhiyallahu an, yaitu istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang wafat pada tahun ke-10 kenabian. Yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib di sini adalah seorang sepupu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berada bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga adalah Zaid bin Harisah. Nah, Zaid bin Harisah di sini adalah anak angkat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah Abu Bakar, yang di situ adalah seorang sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kelima adalah Ummu Aiman. Nah, Ummu Aiman di sini adalah seorang pengasuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau masih kecil. Nah, mereka masuk Islam secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah menemui mereka secara perorangan dan sembunyi-sembunyi. Namun, dakwah secara sembunyi-sembunyi di sini dilakukan Rasulullah selama 3 tahun. Setelah 3 tahun menyampaikan dakwah secara sembunyi-sembunyi, akhirnya turun wahyu dalam surat Al-Hijr ayat 94 agar Rasulullah menyampaikan dakwahnya secara terang-terangan. Nah, dakwah secara terang-terangan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dakwahnya dan mengumpulkan penduduk Mekah dan terutama yang bertempat tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Nah, yang kedua, Rasulullah mengundang kaum kerabat keturunan Bani Hasyim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajaknya agar masuk Islam. Nah, selanjutnya, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, kesombongan dan keangkuhan. Nah, kesombongan dan keangkuhan kaum kafir Quraisy, mereka merasa bahwa suku mereka yang paling terhormat dan paling berpengaruh. Nah, dari situ kaum kafir Quraisy tidak ingin menerima dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, fanatisme buta terhadap leluhur. Fanatisme buta terhadap leluhur ini, mereka menyembah berhala yang mereka membuatnya sendiri. Jadi, mereka jelas telah menenggelamkan ke dalam kesesatan yang nyata. Jadi, mereka mengikuti adat dari leluhur mereka menyembah berhala yang mereka buat sendiri. Yang ketiga adalah eksistensi dan persaingan kekuasaan. Nah, di sini mereka menjaga eksistensi dan pengaruh kekuasaan mereka karena jika mereka menerima ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tentu akan berakibat pada lemahnya pengaruh dan kekuasaan mereka. Jadi mereka melakukan berbagai cara agar Rasulullah berhenti menyampaikan dakwahnya. Kaum kafir Quraisy mendatangi Abu Thalib dan mengancamnya atas 2 hal. Yang pertama,
menyerahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau menghentikan dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan mengajak Umarah bin Walid, seorang pemuda yang gagah dan tampan, untuk ditukarkan dengan Nabi Muhammad SAW. Namun Abi Thalib menolaknya. Nah, Walid bin Mughirah ini adalah ayah dari Umarah bin Walid dan Khalid bin Walid. Nah, yang ketiga, kaum kafir Quraisy mengutus Utbah bin Rabi'ah. Utbah bin Rabi'ah di sini adalah ayah dari Hindun. Nah, dia juga pandai berdebat. Nah, tujuannya adalah untuk agar membujuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tawaran tahta, wanita, dan harta, asalkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menghentikan dakwah Islam. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menolaknya. Dan selanjutnya bentuk penolakan kaum kafir Quraisy terhadap ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya. Yang pertama, Abu Jahal melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan mencerca dan menghina Rasulullah di Bukit Safa. Namun semua itu tidak ditanggapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena tidak ditanggapi, Abu Jahal ini pulang dan berkumpul dengan teman kelompoknya kaum kafir Quraisy di samping Ka'bah. Nah, ternyata pada saat itu paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah, itu mengetahui hal itu. Nah, Hamzah di sini dikenal dengan singa Allah. Jadi Hamzah di sini ditakutkan oleh kaum kafir Quraisy. Di sini Hamzah langsung menghampiri Abu Jahal dan langsung memukul Abu Jahal untuk membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah Utbah bin Mu'id. Dia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertawaf dan ia berusaha menghalang-halangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu pada pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab dan istrinya. Nah, mereka tidak henti-hentinya untuk melemparkan sesuatu kepada Rasulullah. Pada suatu ketika, Abu Lahab dan istrinya pernah melemparkan kotoran domba kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Hamzah, itu selalu memberikan pelajaran yang sama kepada keduanya. Yang keempat, kaum kafir Quraisy memutuskan untuk memboikot kaum muslimin. Nah, pemboikotan di sini membuat kaum muslimin itu kesusahan dan ada yang kelaparan karena persediaan makanan dari kaum muslimin itu juga berkurang. Nah, selanjutnya adalah peristiwa hijrah kaum muslimin. Yang pertama, hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Untuk menghindari bahaya penyiksaan, Nabi Muhammad SAW menyarankan para pengikutnya untuk hijrah ke Abyssinia atau Habsyi. Nah, hijrah yang pertama itu sebanyak 15 orang. 11 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Nah, setelah merasa Mekah itu aman, mereka kembali ke Mekah. Namun, mereka kembali ke Mekah dan mendapatkan siksaan yang lebih dari sebelumnya. Nah, dari situ mereka kembali hijrah untuk kedua kalinya ke Abyssinia. Nah, yaitu pada tahun kelima kenabian atau tahun 615 Masehi. Nah, kali ini mereka berangkat sebanyak 80 orang laki-laki yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib. Dan
Yang selanjutnya, peristiwa hijrah di Abyssinia di sini dikenal dengan hijrah Islam pertama kali. Hal yang dikhawatirkan oleh kaum kafir Quraisy yaitu ada dua. Yang pertama, kaum muslimin akan dapat menjalin hubungan yang luas dengan masyarakat Arab. Dan yang kedua, kaum muslimin akan menjadi kuat dan kembali ke Makkah untuk menuntut balas dendam. Nah, selanjutnya adalah hijrah ke Madinah. Setelah peristiwa Ikrar Aqabah yang kedua diketahui oleh kaum kafir Quraisy, saat itu juga intimidasi, tekanan dan siksaan pada kaum muslimin itu semakin meningkat. Dari situ Rasulullah SAW memerintahkan pengikutnya agar hijrah ke Yasrib. Sekitar tidak sampai 2 bulan, hampir semua kaum muslimin, sekitar 150 orang berangkat ke Yasrib. Hanya Abu Bakar dan Ali bin Abi Thalib yang setia dan membela Rasulullah SAW di Mekah. Namun Rasulullah SAW akhirnya ikut hijrah setelah mendengar rencana kaum Quraisy yang ingin mencelakai Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW ditemani oleh Abu Bakar hijrah ke Yasrib. Sesampainya di Kubah, 5 meter dari Yasrib, Rasulullah SAW beristirahat dan tinggal di sana selama beberapa hari. Di situ, di halaman inilah Rasulullah SAW membangun masjid pertama, yaitu yang dikenal dengan Masjid Quba. Saat kedatangan Rasulullah di sini ke Yasrib, Rasulullah disambut dengan sangat penuh kegembiraan. Seperti dalam syair yang biasanya dilakukan oleh umat Islam, Tola'al badru alaina min saniyatil wada. Dan selanjutnya. Di sini Ali datang menyusul setelah menyelesaikan amanah dari Rasulullah. Amanah dari Rasulullah adalah Ali menggantikan Rasulullah untuk tidur di tempat Rasulullah SAW. Sejak kedatangan Nabi Muhammad SAW, kota Yasrib di sini diganti dengan nama Madinatun Nabi atau kota Nabi, atau sering pula juga disebut dengan Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang bercahaya. Selanjutnya adalah menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, memiliki sikap tangguh. Menggunakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh agar mendapatkan prestasi yang tinggi. Secara terus-menerus mencoba sesuatu yang belum dapat dikejar sampai ditemukan solusi untuk mengatasinya. Dan yang kedua adalah memiliki jiwa berkorban. Perilaku yang mencerminkan jiwa berkorban kehidupan sehari-hari seperti menyisihkan waktu sebaik mungkin untuk kegiatan yang bermanfaat. Yang kedua, mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir adalah menyisihkan sebagian harta untuk membantu orang lain yang membutuhkan. Dari sini kita sudah menyelesaikan tentang perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Untuk pertanyaan silahkan kalian bertanya di Google Classroom. Selanjutnya adalah sebelum mengakhiri mata pelajaran kali ini, jangan lupa untuk membaca hamdalah di rumah masing-masing ya. Semoga selalu sehat dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sampai di sini pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.